Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya buat jalanin hari. Ibadah Minggu kali ini akan dibawakan oleh Pendeta Lucindo Yoel Tobing dengan tema Lion-Hearted. Dimana kita semua tahu bahwa di masa pandemi ini adalah masa-masa yang sulit buat kita semua. Kadang kita ngerasa nggak sadar bahwa kita dipenuhi sama keinginan duniawi, seperti perasaan marah, jengkel, nggak puas sama apa yang kita dapetin selama ini. Jadi kayak kurang bersyukur. Kita lupa kalau ada yang kuasa melebihi dari segalanya. Pada ibadah minggu kali ini, aku mau ajak temen-temen buat refleksiin diri kita bahwa ada Tuhan yang selalu ada di setiap masalah kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Mau ajak temen-temen buat sama-sama nyanyiin Kuasamu Terlebih Besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah jalan hidupku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
Sebelum masuk ke firman Tuhan, aku mau bacain berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada minggu ini. Berita anugerah terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Petunjuk hidup baru terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janjinya. Meskipun ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kita karena Ia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat bertobat. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada minggu ini. Shalom teman-teman muda. Mari kita masuki firman Tuhan. Kita tunduk hati, tunduk kepala. Kita masuk dalam doa epiklesi. Kita berdoa. Allah Bapa yang sangat baik, terima kasih untuk bulan Agustus kemerdekaan, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, jadikan kami angkatan muda-Mu yang berani, yang memiliki hati gagah perkasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih, juga dalam tingkah laku perbuatan kami, di tengah goda, rayu, bahkan berbagai jebakan-jebakan akan dosa dan perbuatan-perbuatan, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang jauh daripadamu, jauh dari firman-Mu. Bapa, kami rindu untuk lebih lagi memiliki hati lion heart, hati yang berani, brave heart, hati yang sungguh dimampukan oleh Tuhan meneruskan kehidupan sekolah, studi kami, kuliah kami, pekerjaan kami, untuk kami di tengah pandemi ini terus menjadi garam dan terang dunia. Roh Kudus, bertatalah lebih kuat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab itu, mari saya ajak kita buka aplikasi Bible kita, Alkitab kita sama-sama. Kita buka bagian dari surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayatnya yang 10 sampai 20. Izinkan saya bacakan teman-teman. Demikian sabda Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku
dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Keren habis ya firmannya, kuat sekali. Kita akan maknai, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia adalah mereka yang sungguh baca, dengar, dan yang lebih penting apa teman-teman? Yes, melakukannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mengawali khotbah ini, perenungan kita bareng-bareng, saya mau ajak kita, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Kalau tidak, teman-teman sudah di usia imajinatif bisa membayangkan ya. Kita membayangkan melihat pemakaman. Kalau yang terakhir untuk pemakaman kekasih-kekasih hati, teman, sahabat, sebangsa, senegara, khususnya untuk Jakarta sekitarnya, juga ada anggota keluarga besar kita, jemaat umat. Itu pemakaman di pemakaman Rorotan, di daerah Cilincing, Jakarta Utara sana. Apa yang bisa dimaknai dengan pemakaman, khususnya dari kekasih-kekasih hati, saudara-saudara, teman-teman kita yang terpapar? Teman-teman, menghargai apa yang ada dalam keberadaan pemakaman itu. Bukan sekadar mengingat bahwa mereka terpapar. Bukan karena terpapar COVID-nya. Bukan karena COVID-19 atau berbagai variannya. Bukan. Tapi mari menghargai kematian dengan menghargai kehidupan yang masih Tuhan beri. Sekali lagi saya mau ulang. Memasuki khotbah ini, melihat bagaimana kita masih ada, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, bahkan teman-teman masih diberikan muda, usia muda dan mudi. Yuk bersyukur untuk lebih lagi mau dipakai di dalam kekuatan hikmat Tuhan. Paulus mau dipakai untuk jadi alat Tuhan. Saulus menjadi Paulus. Ya, penulis dari surat ini. Kita tahu cerita itu. Perjalanan ke Damsyik mengubah Saulus yang kejam, Saulus yang memburu, mengejar-ngejar pengikut Kristus. Ya, membunuh mereka bahkan. Tetapi kemudian menjadi salah seorang rasul yang luar biasa. Dan saya mau bilang teman-teman muda, engkaulah Paulus zaman now juga. Kita Paulus itu. Suratnya dari dalam penjara. Tadi ayat terakhir tuh ya, bagian ayat 20 itu jelas definitif. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi dia tidak malu. Bahkan menulis surat, menulis tulisan-tulisannya yang kuat itu, sabda firman Tuhan, wahyu dari Tuhan itu, inspirasi dari Allah, perintah tetapi juga ketegasan dan petunjuk dari Allah itu melalui tulisan. Jadi teman-teman, kalau zaman now kita pakai chat, ya WA, yuk di awal ini saya mau ajak pakai tulisanmu. Pakai digital kita ini untuk boleh mewartakan kabar sukacita, untuk boleh membawa lebih banyak orang pada penyelamatan akan Kristus, meninggalkan bukan hanya melihat kuburan tadi, tapi kehidupan. Kepada mereka yang sudah mendahului, hargai, ingat apa yang baik, yang sudah lebih dulu kembali ke rumah Bapa. Pelajaran pandemi hari ini mengajarkan kita untuk menghargai kematian adalah menghargai kehidupan. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan untuk yang pertama. Bahwa apa? Di semua
kematian, kehidupan, setiap waktu. Kita muda, yang tua, laki-laki, perempuan. Dulu kita TK, SD, SMP, sekarang sudah kuliah, sudah bekerja bahkan, puji Tuhan, ya. Banyak setiap perbuatan, kehidupan, kasih karunia, petunjuk. Itu sebetulnya yang tetap adalah kehendaknya Tuhan. Rancangannya Tuhan. Ini yang pertama. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mau tegas bilang, kamu harus hidup di dalam, yang pertama, kehendak dan keberanian Allah. Kalau kehendak udah boleh tangkap ya, kurang lebih tadi dari awal. Tapi saya tambah, dan keberaniannya Allah. Jadi bukan kita yang hidup sebetulnya. Bukan kita yang mempunyai sebetulnya. Semua dari Tuhan. Sekali lagi juga tadi tambahan ya. Bukan kita yang berani sebetulnya. Walaupun di hati galau, bete, mungkin juga bingung dengan fenomena yang sekarang. Tiba-tiba ada sesuatu kabar, info yang mengagetkan. Varian-varian baru muncul lagi dari COVID-19, COVID-19, Alpha, Beta, ya, Delta, seterusnya. Jangan takut. Kita punya Alpha sampai Omega. Kan ada ungkapan sekarang gitu ya. Siapa dia? Yes, Kristus. Dialah penguasa segalanya. Masuklah dalam keberanian Tuhan. Coba saya mau ajak teman-teman lihat ayat 10, tapi langsung loncat 18 dan 19. Ya, 10, 18 dan 19. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Teman-teman, yuk kuat. Jangan menyerah. Menyerah itu pilihan paling gampang. Saya gak akan pernah bosan katakan itu. Menyerah itu pilihan yang paling banyak diambil karena paling gampang, paling gampil. Tapi berserah. Berserah dan terus berjuang dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jangan kekuatanmu. Kuliah jangan dengan kekuatanmu sekedar. Oh, kemarin saya dapat A, saya dapat 10, saya berhasil, saya juara ini dan itu. Teman-teman, setiap hari mulailah dengan keberanian hati pikiran untuk berkata, aku mulai lagi dari nol. Besok begitu juga mulai dari nol. Sehingga ada kerendahan hati teman-teman. Sehingga ada kemampuan untuk mempersilahkan kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga muncul keberanian Tuhan. Bukan keberanianmu, bukan keberanian saya, bukan keberanian manusia saja. Keberanian manusia tahu teman-teman, digertak dikit aja ya, di moving gitu ya, di move kalau anak muda bilang ya, itu langsung ketakutan. Enggak. Tetapi tenang, rendah hati, bisa sabar, berserah, dan boleh benar-benar dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Tadi saya ajak kita 18 dan 19 ya, karena ini bentuknya rekaman, izinkan saya baca semuanya. 18 dan 19. Dalam segala doa permohonan berdoalah. Jadi ada kata berdoa di sana. Jangan pernah bilang aduh doa terus doa. Enggak. Nafas hidup kita secara spiritual tapi juga khususnya kehidupan yang real, seluruh aktivitas itu doa. Berdoalah. Bersujud. Anak-anak Tuhan yang memiliki brave ya, keberanian, dan anak-anak Tuhan yang lion heart itu mampu menyembah, bersujud tiap waktu kepada Tuhan. Ya, ambil posisi, mungkin tetap duduk begini monggo, atau teman-teman posisinya bersujud dengan lututmu bersujud, ambil kesempatan waktu untuk itu di kamarmu atau di atas pembaringanmu. Ya teman-teman, engkau duduk bersila atau sedang berdiri waktu engkau dengan kehidupanmu di mana saja, di kendaraan umum, di bus, atau sedang naik ojek online, atau lagi jalan kaki dimanapun. Belajarlah berkomunikasi lebih intens. Karena orang-orang anak-anak Tuhan yang berani, umat Tuhan yang lebih bisa berani jalani pandemi yang berat sekarang ini apalagi, adalah mereka yang intens, konsisten berkomunikasi, ngobrol, bersyukur, minta tolong,
memohon sama Tuhan. Ya, saya tulisin dulu. Berdoalah setiap waktu itu tadi. Di dalam roh, di dalam Allah, R-nya besar. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi lebih banyaklah doakan orang lain, maksudnya itu. Jangan dirimu sendiri. Juga untuk aku, itu kata Paulus. Jadi dia tetap tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Paulus gak bilang gua kuat, gua hebat, gua tetap kuat, gua terus menerus tidak pernah kendor. Dalam artian kendor kemudian jadi lemah, jadi kalah, lalu nelongso, lalu kemudian berkeluh kesah. Enggak. Dia tetap tidak kendor yang sesungguhnya, bukan karena kemampuan Paulus, tapi dari Tuhan. Oke? Itu yang dimaksudkan, tolong doain saya. Ya, setiap orang sekarang sebetulnya sedang berkata dalam hatinya, tolong doain saya, tolong doakan keluarga saya. Teman-teman, walaupun teman atau tetangga atau sahabat, apalagi keluarga besar, apalagi anggota keluargamu, atau apalagi sahabat-sahabat dekatmu, walaupun mereka belum ngomong, doain aku dong, tembak doa. Doakan duluan dia. Ya, kalau apalagi dia minta, apalagi, ya pasti aku doakan. Gak usah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena doa saya kamu sembuh. Aduh, jangan, itu kesombongan. Bukan. Jangan pernah bilang, karena doa saya kamu berhasil, karena doa saya kamu sembuh, karena doa saya kamu boleh lancar. Enggak, Tuhan yang menjawab. Kita memohon, Tuhan yang memenuhi. Sesuai dengan itu tadi, kehendaknya Tuhan. Oke, juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, waktu mengajar maksudnya, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan, perhatikan ini, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi ketika kita mampu untuk mengamini kehendak, mau terus hidup di dalam kehendak, dan terus mempersilahkan Tuhan membuat kita berani, di sini kita akan mampu memasuki peperangan kita sekarang. Apa itu Pak Lusindo, Bang Dodo? Peperangan apa sekarang sebetulnya? Teman-teman, kita ini sekarang paling jelas di pandemi ini yang disebut peperangan rohani. Peperangan rohani. Masih ingat tadi yang pemakaman rorotan yang saya katakan? Kalau kita melihat itu semua, maka kita akan down, dan kemudian kita bilang, aduh Tuhan, kenapa ini terjadi? Aduh Tuhan, ada segala macam. Akhirnya kita jatuh, lemah, lunglai, patah. Tapi Tuhan gak mau Anda patah. Rapuh? Ya, kita rapuh. Tapi Tuhan tidak akan pernah membuat engkau jadi patah dan habis, hangus, jadi abu. Tidak. Ya, mungkin kita bisa jatuh, tapi kita tidak akan terjerembab katanya. Jadi gini teman-teman, peperangan rohani itu memampukan Anda dan saya akhirnya bisa mendetek mana yang harus, mana yang tidak. Ya, yang dilakukan ini sesuai dengan firman Tuhan, mana yang tidak boleh. Sehingga contohnya, kalau sekarang ada vaksin, di tengah masih banyak yang ribet dan ribut ya. Vaksin begini begitu, nggak usah, tidak perlu. Teman-teman, masuk dalam hadirat Tuhan, kehendak Tuhan. Jadilah orang berani. Kalau engkau takut, jangan ajak-ajak orang lain jadi takut. Tapi hati-hati juga, memang ketakutan itu juga bisa jadi kayak virus, ya. Perhatikan itu. Ayo bagikan virus yang positif, virus keberanian dalam Tuhan, virus untuk teguh di dalam iman, virus yang untuk boleh mengalahkan berbagai yang negatif. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Sekarang ada vaksin untuk remaja, ya kan? Teman-teman yang muda vaksin. Oke, dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum vaksin, ayo vaksin. Di tempat kerjamu, di kuliahmu, mungkin ada di sekolah, di kelurahan dekat rumahmu, ya, atau dimanapun juga. Tapi juga yang kita bersyukur, kita doakan para dokter, perawat, tenaga medis. Sekarang sudah juga ada vaksin ketiga khusus untuk para medis. Doakan para dokter. Ayo berani mendoakan orang lain. Seperti tadi Paulus bilang, tolong doain saya, gitu ya. Yang kedua teman-teman, poin 2. Senjata Allah. Anda dan saya
disediakan perlengkapan. Diperlengkapi katanya tadi. Coba lihat nats kita. Nats kita ada di ayat 11. Lihat Alkitabmu. Izinkan saya baca ulang. Kenakanlah seluruh. Jadi jangan cuman hari ini pakai, besok nggak pakai, pagi pakai, agak siangan ketika mulai kerja atau dalam kesibukan kuliah, sekolah online, udah mulai lagi lupa dengan senjata lah. Nggak, jangan. Terus seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Jadi yang diminta adalah bertahan, teman-teman. Apalagi ini paling cocok sama kita anak-anak muda. Kita nggak nahan gitu ya seringkali. Kita nggak tahan sama goda rayu, ya kan? Berbagai pergaulan yang nggak baik, pengaruh-pengaruh yang ya saya sebut saja, pengaruh porno, pengaruh tentang minuman, pengaruh tentang pergaulan bebas. Apalagi yang paling clear sekarang, ada banyak kasus-kasus lagi muncul tentang narkoba. Teman-teman, saya mau bilang jelas di sini. Jadi anak-anak muda yang kuat, berani. Dengan apa? Ini caranya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Jadi bukan berarti saya mengatakan ini bahwa saya sudah kuat dan segala macam. Enggak. Semua pendeta juga manusia. Bukan berarti pendeta itu paling oke. Enggak juga, teman-teman. Kadangkala saya juga tergoda untuk marah, untuk bete. Tapi kembali, saya juga gunakan perlengkapan senjata yang sama. Saya rindu teman-teman juga ya. Apalagi yang berat-berat tadi, yang di segala sesuatu sekarang walaupun online ya belum terlalu banyak onsite, tetap aja digital kita ini ya lewat yang katanya smartphone ini atau laptopmu atau komputermu, kita harus ngakulah. Banyak godaan, banyak rayuan, banyak jebakan yang jahat, yang bisa menjatuhkan. Ya, saya mau bilang bukan hanya untuk anak muda juga loh, yang udah baru menikah. Saya mendampingi juga pengalaman ada juga udah menikah tetap aja ada godaan banyak macam-macam ya, kesetiaan, kemudian jadi selingkuh, kemudian jatuh di dalam berbagai pergaulan bebas, tidak peduli dengan keluarga, kurang harmonis dengan pasangan, akhirnya berkelahi terus dan anak-anak jadi nggak diperhatikan. Teman-teman, saya mau katakan ini, saya berdoa hidup pernikahanmu ke depan tidak akan seperti itu. Ada godaan pasti. Makin besar Bang Dodo pendeta, kemungkinan ya. Tapi miliki ya lion heart, brave, berani untuk menjalani kehidupan. Jangan sampai bilang ya udah deh gue nggak usah menikah aja. Ya udah deh saya nggak usah kuliah aja. Ya udah deh saya nggak usah sekolah aja. Aduh capek nih, udahlah ya udahlah. Padahal karena kita sendiri tidak memohon dan tidak mau masuk pada kehendak Tuhan tadi, keberanian dari Tuhan dalam Tuhan tadi, dan kemudian berani menjalani hidup, memasuki peperangan rohani, teman-teman. Penguasa-penguasa di udara katanya. Penguasa-penguasa yang bisa kapanpun menyerang. Kapanpun. Ya, seperti virus ini. Gak bisa, gak kasat mata. Tiba-tiba dari mana? Kalau kita tahu musuh mau datang dari depan, atau bahkan kita tahu dari kiri atau dari kanan, atau dari sebelah mana, di belakang, kiri, kanan, kita masih bisa antisipasi. Benar teman-teman? Tapi kalau udah kayak virus, ada kuasa atau kuasa jahat ini, gak bisa. Godaan rayu itu menyerang hati pertama. Dia masuk lewat celah-celah pikiranmu, rasionalmu. Hati-hati. Nah, perlengkapan itu saya mau cepat karena waktu kita terbatas. Untuk ini bagus. Tema hari ini bagus dan bahan kita. Kita diulang tentang perlengkapan. Perlengkapan senjata Allah. Izinkan saya cepat ya. Kita tiap bagian coba telisik dan coba maknai satu-satu. Ayat 11 sampai ayat 17. Ayat 11 sampai ayat 17.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Sekali lagi hati-hati. Tipu muslihat iblis. Makin canggih dia, makin pinter dia. Yang kelihatan ada falsafah-falsafah yang kelihatan keren, padahal menghancurkan. Pokoknya kalau sudah tidak damai sejahtera, jangan ikuti. Kembali pada firman Tuhan. Atau berbagai kayaknya kebijakan, maksudnya ajaran-ajaran ya, tulisan, buku, atau berbagai hal-hal begitu yang kelihatannya keren gitu ya. Kelihatannya waduh cemerlang banget, tapi ujung-ujungnya adalah menyembah manusia, menyembah si pemimpin itu adalah manusia, menyembah si ketua kelompok itu adalah juga sebetulnya manusia belaka. Pergi dari situ. Jangan mau ya teman-teman. Engkau boleh punya idola, tapi yang engkau harus sembah hanya satu. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Hiduplah di dalam ajaran itu. Jemaat Efesus ditegur tentang ini. Karena banyak sekali tipu muslihat, kepentingan pribadi banyak sekali. Akhirnya banyak yang tersakiti, banyak yang dizolimi kalau bahasa sekarang ya, dicurangi, dibohongi ya, dan mengalami banyak penderitaan. Jadi udah dari dulu masa jemaat Efesus juga sudah mengalami. Apalagi sekarang. Ya teman-teman, sekarang waktunya untuk berani lebih peduli, berani untuk lebih mengasihi. Kalau saya kemarin mengatakan ada 3M di khotbah yang kemarin ya, 17-an. Ingat teman-teman mungkin dengar ya. 3M itu pantulannya dari yang kita pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M itu apa? Supaya gampang, saya langsung saja sebelum kita masuki perlengkapan senjata satu-satu. M pertama adalah mendoakan. Teman-teman beranilah mendoakan. M kedua adalah menguatkan. Nah ini dia, penting. Menguatkan. Saling menguatkan. Antara anak muda, kepada adik-adikmu, kepada kakak-kakakmu. Tapi juga kepada ayah ibu, papa mamamu. Kepada eyang kakung, eyang putrimu. Doakan juga mereka dengan cinta, hormati mereka. Dan lebih respect kepada anggota keluarga, tetangga, dan banyak orang. Dokter, perawat tadi. Yang M terakhir, melayani. Saya rindu sekali anak-anak muda, pemudi-pemuda GKJ Nehemia dan Anda semua yang ibadah di dalam bagian YouTube ini dan juga ibadah KNM ini. Yuk berani untuk lebih lagi dipakai dalam pelayanan Tuhan bagi banyak orang yang real ya. Saya senang banget banyak anak muda sekarang mulai terlibat, khususnya untuk GKJ Nehemia. Oke, nanti itu poin ketiga ya, sebentar. Ini kita satu-satu dengan cepat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, dan seterusnya. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, 14, lihat ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Sabuk itu tanda kesediaan. Ya, jadi waktu zaman Israel kuno, khususnya juga zaman jemaat Efesus di Rasul Paulus ini, kalau ada orang yang pakai jubah di dalam kan, ini jubah, lalu kemudian ini kayak ada baju yang panjang itu, lalu diikat dengan ada ikat pinggang. Ya, itu kalau udah ikat pinggang artinya dia siap bekerja. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu baju perang, ya, keadilan. Kakimu berkasutkan. Kasut itu sepotong dari kulit binatang biasanya sesuai dengan ukuran telapak kaki kita. Lalu ada tali temali terus naik ke atas, kira-kira mungkin sampai mendekati lutut, biasanya begitu supaya kuat ya. Nah, kasut itu kerendahan hati. Untuk mau lebih lagi pergi, menghampiri, melakukan tugas pekerjaan, ya, dikatakan sini kerelaan. Ayo jadi anak-anak muda yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ingat 3M tadi ya teman-teman, sekali lagi. Mendoakan, menguatkan. Saya mau Anda jadi anak muda yang menguatkan. Juga melayani dari hal yang paling sederhana. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai. Perisai tahu ya teman-teman ya. Ya, kalau apa itu?
Kalau di Avengers ada tuh juga ya. Ya, pakai perisai. Salah satunya ya, yang perempuan itu juga ya. Ya, saya nggak usah sebut, nanti sebut merek salah. Oh, pakai perisai. Wah, tembakan nggak aja panah. Kalau di sini digambarkan panah si jahat. Itu tembakan laser pun dia kuat. Ya, jadi kuat kalau memakai perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api. Panah api dari si jahat itu godaan untuk sombong, jadi hilang, jadi nggak kena ke kita karena ada perisai. Untuk rendah diri, nah itu sebaliknya, jadi nggak kena, ya, karena di dalam Tuhan Yesus Allah Bapa dan Roh Kudus memampukan, tidak kena. Sebaliknya juga teman-teman, tidak hanya yang sekedar dengan yang tidak kelihatan, tapi juga dari dirimu pada orang lain, akhirnya dimampukan untuk mewartakan yang baik. Karena kalau udah mulai ada yang mau ganggu-ganggu, yang udah ada apa kalau bahasa sekarang terdistract gitu ya, teralihkan, kita boleh singkirkan dengan perisai. Pergi kalian, tidak, dalam nama Tuhan Yesus aku tidak mau diganggu gugat. Aku mau rajin belajar, studiku harus baik, kuliahku harus aku pertanggungjawabkan. Yang mau sidang, mau masuk sidang, pertanggungjawaban skripsi dan seterusnya dikerjakan sebaik-baiknya. Yang sedang mencari pekerjaan tidak pernah lelah, tidak menyerah, terus berserah, terus berjuang. Yang bergumul dalam pekerjaan terus di dalam Tuhan. Buang, hindarkan yang tidak benar ya dengan perisai. Begitu ya teman-teman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong. Ketopong itu untuk kepala. Ini juga penting ya, supaya nggak bete, nggak gampang stres, ya kan? Sekarang ini musuh yang tambah lagi selain COVID, apa teman-teman? Iya, itu tahu. Pikiran negatif, terima hoax, sampah-sampah rohani, ya, info-info yang belum tentu benar, terima, telan aja semua. Saring dulu. Saringnya pakai apa? Ketopong dari Tuhan, ya. Kalau nggak benar aku nggak mau, gitu dong. Kalau nggak benar aku nggak mau ikutin. Tapi yang benar kita ikut, kita dukung, ya. Baik dari pemerintah atau dari lingkungan RT RW atau dari siapapun, keluarga khususnya, didukung yang baik. Nah ini dia nih, ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah pedang itu membabat, habisin yang nggak betul, ya, ranting-ranting yang tidak berdaun, tidak menumbuhkan tunas, tidak menumbuhkan untuk buah, yang kering, potong. Kebiasaan buruk potong. Kebiasaan ngomong yang negatif, ngebully, ya, body shaming, ya, apa-apa cuman mau ngecilin orang, menghakimi orang, berhenti yang begitu. Belajar sekarang memuji, pede, tenang untuk melihat, memperhatikan orang lain dan membantu, mendukung, ya, tadi mendoakan, menguatkan. Jadi anak muda yang menguatkan. Betul saudara-saudara ya teman-teman. Nah, dan pedang roh yaitu firman Allah. Sabda Tuhan mengalir lewat seluruh lidah. Saya mau air kehidupan keluar dari mulutmu. Matamu juga. Kita kan pakai masker sekarang ya mayoritas. Matamu bisa jadi menyalurkan seperti pedang firman pada orang lain. Ada hati yang bening keluar dari matamu. Senyum, matamu juga senyum. Bisa ngerti ya teman-teman? Kalimatmu, kata-katamu, tulisanmu, ya kan? Karya-karyamu, lukisan yang suka ngelukis. Kalau saya ciptain lagu, yang jago nyanyi, yang bisa nyanyi. Keren kemarin. Paduan suara Yod, ya. Nehemia Yod Choir di kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa, keren. Bukan karena saya ikut nyanyi, bener enggak? Bukan. Tapi luar biasa anak-anak muda GKJ Nehemia. Oh ya, yang saya mau katakan juga tadi, ini udah mau masuk ketiga ya. Teman-teman, saya bangga banget di pandemi ini
Salah satu sisi yang baik bukan berarti mau pandemi terus ya, tidak. Dalam nama Tuhan biar segera selesai, betul? Tapi ada begitu banyak kebahagiaan. Salah satunya apa? Banyak anak-anak muda. Sinau, ya kan? KSP 3J itu bikin sinau untuk supaya umat belajar lebih dalam. Juga ada tim tanggap COVID, TCPK, tim tanggap COVID, peduli kasih, TCPK. Memperhatikan keluarga-keluarga, klaster keluarga yang terpapar, pribadi-pribadi, ngirim makanan, ngirim beras, tapi juga mendoakan dan gak main-main. Ini resmi teman-teman, anak-anak muda banyak di dalamnya. Kalau ada yang mau bergabung, ayo gabung, tanya ketua komisimu, ya, tanya majelis yang ada di wilayahmu. Aku mau bikin sesuatu, aku mau gabung dong di tim itu atau di dalam mana saja, ya. Juga multimedia. Wah, dari awal anak-anak mudanya juga ada di situ. Kalau engkau jago IT, ya, suka editing, suka untuk musik, pemusik juga. Wah, luar biasa anak-anak muda kita, musik, ya. Dan banyak hal dalam ibadah. KNM ini juga, tanya dirimu, Tuhan apa yang belum saya berikan. Kalau Tuhan sudah perlengkapkan aku dengan senjatamu, aku mau mempersembahkan yang belum kupersembahkan. Ya, teman-teman, ayo terlibat dalam KNM, juga kegiatan-kegiatan KPR, Komisi Pemuda Remajamu. Nah, ini saya teruskan lagi, yaitu firman Allah. Itu tadi, firman Allah biarlah bergema dalam hidupmu. Ini yang ketiga, akhirnya kita akan bisa, teman-teman, semakin berani. Jadi bukan hanya berani. Yang ketiga, semakin berani. Saya tambah, semakin berani untuk mengasihi. Selamat memiliki hati. Ya, kalau istilah tema kita kan lion heart, brave, keberanian hati. Itu hanya dari Tuhan. Rendah hati pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tapi jangan hanya mau keep saja berkat pertolongan kasih kehendak Tuhan yang berlaku, keberanian yang ada padamu. Bagikan, sharekan. Dan ayat terakhir, biar cinta kasih Tuhan berlaku. Kalau Rasul Paulus makanya dia bilang gini, ayatnya yang ke-20 ya, ayat 20. Saya ajak kita baca sama-sama. Ya, itu kata pertama yang kulayani itu buat Anda dan saya, buat kita semua di konteks pandemi ini. Teman-teman muda, ayat 20 bareng-bareng, 3 ya. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Apapun penjaramu, teman-teman. Berhenti sebentar ya. Apapun penjaramu. Apapun, ya. Maafkan yang salah. Pulihkan yang patah. Lupakan, belajar melupakan yang tidak benar, tidak baik. Hiduplah di dalam roh Tuhan. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan miliki kerendahan hati, keberanian untuk jadi pewarta-pewarta Injil sukacita Allah. Lihat ini. Titik. Lanjut yuk. Berdoalah supaya dengan keberanian. Sekali lagi apa? Keberanian. Aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Siapa yang bisa menguasai mulutnya, menguasai tubuhnya. Itu di Yakobus, nanti bisa baca ya. Yakobus 2 dan seterusnya. Tapi kembali ke bagian tema kita. Selamat meneruskan perjalanan Agustus. Sebentar lagi kita masuk September. Gak kerasa pandemi sudah mendekati 2 tahun durasinya. Tapi jangan takut. Jangan gampang lelah. Jangan kendor. Teruslah berani untuk dipakai menjadi alat penyelamatan dunia, khususnya di tengah pandemi ini. Selamat menjadi anak-anak muda yang berani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari firman yang tadi disampaikan, aku menyimpulkan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memiliki keberanian yang terpancar dari iman dan harapan. Kita harus berani memerangi kuasa jahat yang menguasai diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Shalom teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk cinta yang selalu Kau sediakan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas berlangsungnya ibadah online saat ini, dan untuk firman yang telah Engkau curahkan melalui Bang Dodo. Kiranya firman tersebut tumbuh dalam tanah yang subur, sehingga dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Ya Allah, tak henti-hentinya kami berdoa untuk pandemi ini. Tuhan, jujur kami lelah, namun kami tidak mau hilang pengharapan padamu. Kami yakin Engkau menolong kami yakin Engkau senantiasa menjaga kami yakin Tuhan membantu setiap upaya yang dilakukan untuk memutus virus ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan, begitu berat duka yang dirasakan teman kami. Namun, kami mau serahkan teman kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa menghibur mereka. Bapa yang kami sembah, kami juga berdoa untuk jemaat KPR lainnya dengan segala pergumulan yang sedang dialaminya. Bagi yang bergumul dalam kehidupan di keluarganya, kiranya Engkau yang senantiasa menguatkan hatinya. Bagi jemaat yang sakit, kiranya Tuhan yang memulihkan. Bagi jemaat yang undur imannya, kiranya Tuhan yang senantiasa memegang tangannya. Bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan sekolah dan kuliah dalam masa pandemi dengan pembelajaran online ini, kiranya Tuhan yang membuat semangat mereka terus bersemi. Bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang senantiasa membukakan pintu pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan bagi jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan yang senantiasa mendampingi mereka dalam proses pencariannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Untuk Nili, Ricky, Aldi, Maximus Bayu, Nadine, Kezia, Tatap, Rosi, Ririn, Damar, Ruth, Daniel, Probo, Rere, Kadido, Putri, Agi, Tika, Tita, Listia, Ripka, kakak kembar kami, Kak Astrid, Kak Astrin, Brendan, Jemima, Nicholas, Aga, dan Angga. Tuhan, kiranya Tuhan saja yang melimpahkan bahagia untuk mereka dan sukses dalam cinta, cita, dan harapan teman-teman kami ini. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk pelayan-Mu, teman-teman pengurus KPR dan Eklesia. Tuhan, terima kasih untuk hati yang setia yang Kau berikan pada teman-teman pengurus. Meskipun sulit, namun Tuhan senantiasa pegang erat mereka. Ya Allah yang Maha Baik, tak lupa kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu, baik gereja, PSP 2, komisi, dan bebadan. Tuhan, kiranya senantiasa berikan hikmat agar gereja-Mu ini dapat terus peka untuk melakukan hal yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terakhir, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Tuhan berkati dan pimpin negara ini agar kedamaian dan kesejahteraan saja yang dapat kami capai. Inilah doa kami ya Allah, yang kami mau layangkan bersama dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman pada minggu ini, yang pertama, ibadah KNM ini masih dilakukan secara online sampai pemberitahuan selanjutnya. Kemudian persembahan menggunakan link QRIS yang akan ditampilkan di layar. Kemudian bagi pelayan yang ingin melayani bisa kontak ke Bagas. Terus ada teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Agustus. Tanggal 1 ada Nili, tanggal 2 ada Ricky, tanggal 3 ada Aldi, Maximus Bayu, Nadine, dan Kezia.
Tanggal 4 ada Tatap dan Rosi. Tanggal 5 ada Ririn, Damar. Tanggal 6 ada Ruth dan Daniel. Tanggal 7 ada Probo. Tanggal 8 ada Rere. Tanggal 9 ada Kadido. Tanggal 12 ada Putri. Tanggal 13 ada Agi dan Tika. Tanggal 15 ada Tita dan Litasya. Tanggal 17 ada Ripka. Tanggal 20 ada Kak Astrid dan Kak Astrin. Tanggal 21 ada Brendan. Tanggal 22 ada Jemima. Tanggal 23 ada Nicholas. Tanggal 24 ada Aga. Dan tanggal 27 ada Angga. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita menyanyikan lagu ini satu kali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, kita bagian sudah mau terakhir. Saya rindu kita masuki pengakuan iman rasuli. Setelah itu lanjut saya langsung melayankan berkat. Saya undang yang bisa berdiri, bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Yang tidak atau karena mungkin posisi duduknya kurang bisa berdiri, tidak apa-apa. Boten nopo-nopo. Tapi yang bisa berdiri, mohon bangkit berdiri bersama umat Tuhan, gereja Tuhan di segala tempat dan abad. Kita nyatakan bersama pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Teman-teman muda, teruskan perjalanan hidupmu, studi, sekolah, kuliah, juga khususnya pekerjaan-pekerjaanmu, bahkan pelayanan-pelayananmu dengan hati yang berani dipakai menjadi alat penyelamatan bagi dunia di dalam Tuhan. Kini terimalah berkat yang hanya dari Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam urapan Roh Kudus memberkati teman-teman muda, pemudi-pemuda, GKJ Nehemia, simpatisan, atau siapapun Anda, mungkin ada ibu, bapak, dan saudara-saudari muda sekali lagi yang ikut ibadah ini dari siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kita duduk, kita sambil menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ibadah KNM pada minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu teman-teman.